kelalaian yang disengaja, pengabaian yang disengaja, dan tidak mungkin tanpa motif apapun kalau ada bandara tanpa otoritas Indonesia di dalamnya. Ini benar dikatakan betapa mudahnya investor Cina itu bisa mempengaruhi pejabat kita, sekelas Presiden Jokowi pun bisa dipengaruhi sehingga memungkinkan seorang taipan besar atau korporasi mining di Morowali bisa membangun bandara semudah itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin membuat pernyataan yang mengejutkan. Beliau mengatakan pada saat mengunjungi tambang nikel di Morowali, ternyata di dalam kawasan tambang Morowali yang bernama Indonesian Morowali Industrial Park atau IMIP ada bandara ilegal. Mengapa dikatakan bandara ilegal? Di sana tidak ada otoritas negara yang mengurusi bandara itu. Tidak ada airnav, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, tidak ada polisi dan sebagainya. Konon malah aparat keamanan kita tidak bisa masuk di sana. Ini mengagetkan. Apa yang dikatakan Menhan Syafri Samsudin seolah-olah ada republik di dalam republik, atau mungkin terjemahannya Menteri Syafri mengatakan tidak boleh ada negara di dalam negara. Adanya bandara di dalam kawasan industri nikel di Morowali tanpa otoritas Indonesia, tanpa airnav, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi. Coba Anda bayangkan, artinya lalu lintas keluar masuk orang maupun barang tidak terdeteksi oleh otoritas negara. Bandara ini konon diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun 2019. Kita sebut aja bandara ilegal. Kok bisa? Jujur saya beberapa hari ini menahan diri untuk tidak memberikan opini karena saya menunggu orang-orang yang ahli, tapi ternyata narasumber yang akan saya hubungi masih di luar kota. Salah satunya adalah mantan Kasau Marsikal TNI Agus Supriyatna, juga pengamat militer Dr. Slamet Ginting. Saya akan berbincang dengan kedua beliau itu, tapi hari ini saya tidak bisa menahan diri untuk memberikan opini. Ini luar biasa. Bagaimana selama 6 tahun ini keberadaan bandara itu tidak terdeteksi oleh keamanan Indonesia, bahkan Intel pun tidak bisa mendeteksi. Nah, pertanyaannya tidak bisa mendeteksi atau memang tidak mau mendeteksi atau ada kekuatan besar yang melindungi kawasan IMIP ini. Jadi rumor yang berkembang sekarang, tenaga kerja Cina bisa keluar masuk seenaknya, kemudian barang-barang kita mungkin nikel yang dibawa keluar, itu bisa terkonfirmasi dengan keberadaan bandara ini. Saya sangat berharap ya, dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan itu menjadi kenyataan, karena konon beritanya Presiden Prabowo marah besar dan langsung meminta kepada jajarannya untuk menindak secara tegas, menginvestigasi. Ini sebetulnya tidak terlalu perlu investigasi yang terlalu canggih-canggih amat, karena kita tahu di bandara itu ada nama-nama besar, mantan-mantan jenderal yang disebutkan, kemudian diresmikan oleh Jokowi. Tapi pertanyaannya, kemana Menteri Perhubungan? Karena bandara-bandara itu biasanya di bawah koordinasi Menteri Perhubungan,
Dan seluruh bandara di Indonesia, apalagi bandara komersial, itu ditangani atau di bawah koordinasi PT Angkasa Pura, BUMN. Kemana mereka semua? Mengapa Jokowi meresmikan bandara yang ilegal tanpa ada otoritas Indonesia di dalamnya? Ini menjadi pertanyaan publik. Nah, kalau nanti tim investigasi dari Pak Prabowo ini, baik menteri-menteri ini yang sebagian besar bekas anak buahnya Jokowi yang diangkat oleh Jokowi, saya agak meragukan berani nggak mereka ini bertindak. Saya lebih percaya dengan Pak Prabowo, lebih percaya dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dibandingkan Menteri SDM misalkan, atau menteri-menteri yang lain, Panglima TNI atau Kapolri, yang semuanya adalah dianggap menjadi bagian dari geng Solo misalkan, karena diangkat pada saat Presiden Jokowi, dan kedua pejabat ini pernah menjabat di Surakarta. Jadi ini kelalaian yang disengaja, pengabaian yang disengaja, dan tidak mungkin tanpa motif apapun kalau ada bandara tanpa otoritas Indonesia di dalamnya. Ini benar dikatakan betapa mudahnya investor Cina itu bisa mempengaruhi pejabat kita, sekelas Presiden Jokowi pun bisa dipengaruhi sehingga memungkinkan seorang taipan besar atau korporasi mining di Morowali bisa membangun bandara semudah itu. Konon bukan hanya bandara, pelabuhan pun sama. Pelabuhan laut pun tidak ada otoritas Indonesia. Nah, masalah pelabuhan ini perlu diinvestigasi karena yang mengemuka hari-hari terakhir ini adalah keberadaan bandara ilegal itu. Saya bisa katakan ilegal. Meskipun ada kata pengamat mengatakan itu tidak ilegal katanya. Tapi saya meyakini mengapa akhirnya Menteri Pertahanan Syamsuddin melakukan latihan gabungan perebutan bandara dengan mengambil lokasi di kawasan IMIP ini. Ini bukan latihan gabungan biasa menurut saya. Tentu ingin menunjukkan kepada dunia mengapa latihan gabungan TNI dilakukan di sekitar tambang-tambang ilegal di Babel misalkan, Bangka Belitung. Mengapa latihan gabungan TNI dilakukan di sekitar Morowali misalkan. Ini selalu ada pesan-pesan yang disampaikan. Pertanyaan yang paling mendasar, kalau nanti terbukti dan sudah ada foto-fotonya, berani nggak negara ini meminta pertanggungjawaban Jokowi? Mengapa mau meresmikan bandara tanpa ada otoritas pemerintah Indonesia di dalamnya? Ini bukan hanya masalah keteledoran atau penyalahgunaan kewenangan. Ini masalah politik tingkat tinggi yang bisa merubah konstelasi politik di Indonesia kalau Presiden Prabowo berani mengungkap dan menelisik secara jauh dan membongkar skandal pembangunan bandara yang sangat besar ini. Coba bayangkan, lalu lintas barang dan orang keluar masuk Morowali tidak melalui verifikasi, validasi atau konfirmasi pengecekan persetujuan dari otoritas Indonesia, bea cukai, imigrasi, Airnav misalkan. Mungkin mereka punya Airnav sendiri, mungkin, tapi imigrasi, bea cukai pasti tidak ada. Lalu berapa kerugian negara kalau dihitung selama 6 tahun ini? Saya yakin 6 tahun ini mereka sudah keluar masuk beribu-ribu kali, mengangkut orang, mengangkut barang, mendatangkan orang, mendatangkan barang tanpa terdeteksi oleh otoritas pemerintah. Kedaulatan negara kita dipertaruhkan. Nah, pertanyaannya bagaimana pertanggungan jawab Jokowi terhadap hal ini? Jangan kita biarkan siapapun pemimpin yang melakukan
kebijakan yang membahayakan kedaulatan NKRI melenggang begitu saja. Kita ingat kasus Ira Puspadewi, aksi korporasi yang jelas-jelas menguntungkan negara itu pun dicoba dipidanakan. Kebijakan Mas Nadiem Makarim misalkan, yang tidak ada masalah, tidak ada mens rea, tidak ada uang mengalir ke Menteri Nadiem juga dipidanakan kok sekarang. Bagaimana mungkin seorang presiden menggadekan, mempertaruhkan kedaulatan NKRI kepada negara asing? Ini pertanyaan besar. Berani nggak negara? Ini bagi saya skandal besar yang harus diungkap. Dan ini adalah indikator atau parameter kemandirian dan keberanian seorang Presiden Prabowo. Berani nggak mengungkap? Kalau ini dibiarkan menguap begitu saja, saya khawatir kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo juga akan menurun. Sahabat Indonesia, Morowali itu ada di Sulawesi Tengah. Saya 2-3 kali pernah ke sana. Perjalanan darat dari Palu itu menempuh jarak 16 jam kalau salah. Luar biasa jauh memang. Kadang-kadang saya lewat Sulawesi Tenggara, tapi kalau lewat Palu itu 16 jam. Daerah yang sangat kaya mineral di sana, dan nikel di sana. Jadi bagi saya aneh sekali kalau keberadaan IMIP ini seperti negara di dalam negara, bahkan mempunyai pemerintahan sendiri, ada bandara sendiri. Bagi saya tidak masuk akal. Ini merobek dan memperkosa akal sehat kita manusia Indonesia. Kita tunggu saja sampai sejauh mana keberanian Presiden Prabowo untuk mengungkap skandal besar yang mempertaruhkan kedaulatan NKRI ini. Dan sahabat Indonesia, dalam waktu dekat saya akan mewawancara dengan orang yang berkompeten. Tunggu tanggal mainnya, kami akan segera mengudara, dan opini Rudi kali ini hanya sebagai pengantar saja. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi dan Anak Bangsa Podcast di Anak Bangsa Channel berikutnya. Sampai jumpa.